إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kembali lagi di hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa masih di bidang nahwu. Kita alhamdulillah sudah 3 kali pertemuan, ini yang keempat, masuk di buku kedua di pembahasan ilmu nahwu dalam ilmu bahasa Arab. Yang mana cara kita di buku kedua ini adalah mempraktekkan apa yang ada di buku pertama supaya mudah diingat kembali, yaitu dengan mengingat dan melihat bacaan yang ada dalam kitab ini. Sebelumnya kita sudah ambil pengertian kalam, bahwasannya namanya kalam itu harus lafaz, dan kita sudah paham alhamdulillah. Lafaz itu adalah as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Dia adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Terus yang namanya kalam harus murakkab. Murakkab artinya ma tarakkaba min kalimataini fa'aktsar. Apa yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Kemudian syarat ketiga dari kalam harus apa? Mufid. Apa artinya mufid? Ma'afada faedatan tamah. Apa yang memberikan faedah yang sempurna. Apa yang memberikan faedah yang sempurna. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Syarat daripada kalam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa makna al-wad'il arabiyyi. Wa makna al-wad'i al-arabiyyi. Kenapa al-wad'i? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Al-arabiyyi kenapa? Na'at. Antakuna. Kenapa antakuna? Ada alat penasab. Mana itu? An. Al-alfadu. Kenapa di dhammah? Isimnya takunu. Takunu ini dari kana. Kana yakunu. Bisa juga kana menjadi takunu. Jadi ini isimnya takunu. Isimnya takunu. Yang mana kana dan saudari-saudarinya serta pecahannya itu merubah isim dan menasab khobar. Itu harus diingatkan terus supaya lengket. Itu untuk pemula. Jadi jangan bosan mengingat. Itu supaya cepat nanti ketika antum baca kitab gundul, sebutkan namanya tanpa dipikirkan, itu namanya sudah lengket. Jadi kalau ditanya ini apa, masih pikir, berarti belum bisa ditinggalkan. Belum bisa ditinggalkan. Antakunul alfadul lati natakallamu. Kenapa di dhammah? Karena dia adalah fi'il mudhari. Cirinya diawali oleh na kan, nun. Karena fi'il mudhari itu ciri-cirinya diawali oleh huruf apa? Anaitu. Ini namanya kalau baca kitab gundul banyak kita dapat. Natakallamu biha minal alfadhi. Kenapa alfadhi itu? Ada huruf jar. Siapa itu? Min. Minal alfadhi allati wada'atha. Wada'at itu pasti fi'il. Paham kan? Fi'il. Wada'atha. Nah, satu kaidah bagi antum, ini domir ha, hu, ya,
huma, hum, ya, hunna. Kalau bersambung dengan fiil itu pasti maf'ulun bih. Ya, ada beberapa domir yang bersambung dengan fiil. Namanya domir nasab muttasil. Namanya domir mansub yang bersambung. Yaitu ada beberapa, itu ada hu, ada ha, ada juga huma. Ini bisa juga untuk perempuan, bisa hum, bisa juga hunna. Semua ini kalau bersambung dengan fiil pasti maf'ulun bih. Kalau antum dapat darabahunna, apa ini kedudukannya hunna ini? Maf'ulun bih, walaupun dia terletak setelah fiil. Karena domir ini hanya dua bentuk mahalnya, hanya bisa mansub dan majrur kalau bersambung, dan mansub kalau bersambung dengan fiil. Kapan majrur? Kalau bersambung dengan huruf isim dan huruf jar. Kan dia cuma dua ini. Domir ini hu, ha, itu tergantung bersambung dengan apa. Kalau dengan fiil pasti apa? Maf'ulun bih. Berarti masih cari fa'il kalau ada fiil kan begitu. Ya demikian pula nanti ini kan semisalnya ka, ki, ya, kuma, kum, dan kunna. Ini kan semua apa? Domir sebagai maf'ulun bih. Dipahami? Jelas ya? Jadi dia maf'ulun bih. Lihat, wada'at fiil. Ha sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun bih jan ragu. Jadi wada'at ha fiil. Ada ha maf'ulun bih. Berarti wada'at belum punya apa? Belum punya apa? Fa'il. Iya. Wada'at hal arabu. Sebagai apa al arabu? Sebagai apa? Fa'il. Makanya dibaca rofa. Lidalalati. Kenapa lidalalati ini? Ada huruf jar. Mana itu? Ha? Li. Ala makna. Kenapa tidak ada kasro? Ha? Isim maksur. Sebenarnya kasro, tapi kan dia isim maksur. Alif kan tak punya harokat. Dipahami nih? Alif tidak punya harokat. Ala makna minal ma'ani. Kenapa tak muncul kasronya? Kenapa saya tidak bilang minal ma'ani? Hah? Karena isim makus majrur dengan tanda kasro muqaddaro. Paham ini? Ini kita merujuk semua yang sebelumnya sampai lengket insyaallah. Iya. Minal ma'ani nahwu qoma masalan fa innahu lafdun. Kenapa lafdun? Kenapa lafdun? Khobarnya inna. Mana isimnya? Hu. Arabiyun. Sebagai apa? Kenapa juga di dhammah? Sebagai apa ini? Lafdun arabiyun. Kenapa mansub? Kenapa marfu? Na'at. Dari mana tahu na'at ini? Nakiro. Oh, ja'alat hul arabu. Ja'alat hul arabu. Hu sebagai apa? Hu sebagai apa? Maf'ulun bih. Pasti kan begitu. Kan sudah dibilang tadi, kalau dia bersama dengan fiil sebagai maf'ulun bih. Al-arabu. Nah, al-arabu sebagai fa'il. Karena kalau ada fiil ma'lum cari fa'il. Dalan ala makna wa huwal qiyamu. Kenapa qiyamu? Al-qiyamu. Kenapa? Hah? Khobar. Dari mana tuh tahu? Karena ada domir huwa. Kan sudah dikasih kaidah sebelumnya. Kalau ada huwa, huma, hum, maka pasti dia siapa? Pasti siapa? Mubtada. Berarti setelahnya adalah khobar. Paham gak ini kaidahnya? Alhamdulillah ini insyaallah kita lancarkan dulu sepekan lagi. Pekan depan baru tanya satu-satu. Kenapa saya baca domah? Paham? Tapi jangan takut, tidak disuruh berdiri, tidak disuruh pulang juga. Iya.
Cuman mau dibiasakan, mau ditanam di otak antum. Kalau begini mubtada, kalau begini khobar. Itu perlu penekanan sedikit. Tertekan perasaan itu tidak apa-apa. Kalau tertekan perasaan bagus, karena nanti antum akan ingat itu. Ini dulu saya pernah malu-malu di sini. Abi itu maksudnya belajar. Jadi belajar itu kalau tidak ada tekanan, tidak bisa lengket ilmu. Paham kan? Iya. Jadi antum perhatian baik-baik memang sekarang. Iya. Wa huwa al-qiyamu fi zamani. Kenapa kasroh? Ada huruf jar. Siapa itu? Di al-madi. Kenapa kasroh juga? Sanadi sebagai naat. Dari mana kita tahu ini? Ma'rifah. Sudah lewat kaidahnya? Dah, alhamdulillah. Wa mithluhu. Saya terjemah dulu. Wa makna dan arti. Apa maksudnya perkataan penulis dengan peletakan? Arti dengan peletakan orang Arab maksudnya apa? Antakunal alfabu, yaitu lafaz-lafaz itu allati yang natakallamu kita berbicara biha dengannya, maksudnya yang kita ucapkan, yang kita apa? Ucapkan itu minal alfaz dari lafaz-lafaz allati yang wadu'atha al-arabu, yang wadu'at al-arabu, yang arabu orang Arab wadu'atha letakkan dia. Artinya lafaz yang kita pakai adalah lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Itu bahasa bebasnya. Tadi kan terjemahan perkata, tapi bahasa bebasnya allati wadu'atha al-arabu, yang digunakan oleh orang Arab. Kan wadu'at letakkan, ha ya, arabu orang Arab. Orang Arab yang diletakkan oleh orang Arab lidalalati, untuk menunjukkan, ya, ala atas makna, untuk menunjukkan atas makna, arti, untuk menunjukkan atas apa? Makna, arti, makna bahasa kita bilang makna pakai kaya. Kalau Arab makna, kalau kita makna. Menunjukkan atas makna. Tahu makna? Menunjukkan atas sebuah arti. Nah, tinggal kita tambahkan kata sebuah. Menunjukkan atas sebuah arti, karena ini isim mufrad. Minal ma'ani, dari arti-arti, dari makna-makna yang mereka inginkan. Nah, contoh. Koma, makalah. Koma misalnya. Koma makalah, koma contohnya, makalah contohnya. Fa innahu, sesungguhnya dia, yaitu koma, lafdun Arabi, lafaz yang berbahasa Arab. Iya kan? Kenapa dibilang lafaz Arabi? Ja'alatul Arabu, karena orang Arab menjadikannya dalam ala makna, menunjukkan atas makna. Apa itu maknanya koma? Wahwa, dan dia adalah al-qiyam, berdiri, fi zamani, di waktu madi, berdiri di waktu lampau. Berarti apa artinya koma? Telah berdiri. Karena ini maknanya koma berdiri di masa lalu, telah berdiri. Anda pahami berarti koma bahasa Arab menggunakannya untuk sebuah makna, yaitu berdiri di masa lampau. Wa mithluhu Zaidun fa innahu lafdun. Sebagai apa lafdun? Khobarnya siapa? Inna. Arabiyun. Na'am. Ja'alathu al-arabu. Fa'il. Masya Allah. Dalan. Kalau saya nggak tanya, berarti belum saatnya. Belum ada di buku sebelumnya. Maksudnya begitu. Atau ada tapi masih sulit untuk pikirkan. Jadi saya mau kasih biasa dulu yang
muda-muda. Setelah itu nanti dikasih lagi tuh. Yang penting sudah lengket dulu yang ini. Misalnya ma'rifah nakiro, ma'rifah. Itu kalau sudah lengket, tambah lagi nanti. Karena percuma juga dikasih semua. Kalau ya nanti yang ada pulang, wah susah ya. Nah begitu. Kalau prinsip saya tidak begitu. Karena tujuan kita bukan hanya sekedar belajar, tapi paham. Itu kalau saya selalu begitu. Yang penting yang hadir bagaimana dia paham, terus dia pulang dia ceritanya ternyata mudah begitu. Karena ini bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, tidak boleh kita memberikan keyakinan dia adalah sulit. Karena walaupun yassarna Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mempermudah Al-Quran ini untuk mengingat, tapi apakah ada orang yang mau? Begitu. Sekarang ini kita mau munculkan bahwa yang penting kita mau, dan kita akan kasih sesuai dengan kemudahan. Paham kan? Mungkin saya tahu di sini ada yang sudah paham, ada yang tidak. Tapi yang kita bersandar kepada yang paling tidak paham. Paham kan? Iya. Karena juga saya sistemnya kalau ngajar lihat muka orang. Jadi saya tahu belum paham dia. Jadi saya biasa ulang lagi kalau lihat mukanya. Ya. Ada juga muka orang pura-pura paham. Saya juga tahu. Kenapa? Karena pengalaman saja. Kita ini mengajar bukan baru hari ini. Kita mengajar sudah lama, sudah banyak melihat muka-mukanya orang. Orang paham, orang pura-pura paham. Itu sudah lama. Artinya kadang saya sudah tahu paham dia yang ini, tapi saya ulangi lagi karena ada seseorang yang belum paham. Yang belum paham. Anda paham kan? Jadi harus bersabar. Kan ini kan buku kedua. Insya Allah buku ketiga, keempat, kelima kita jalan cepat. Dah? Baik. Jadi wa mithlu zaidun fa innahu lafdun arabiyyun ja'alathu al-arabu dalan ala makna. Mana kasrohnya padahal ala huruf jar? Muqaddar karena dia isim maksur. Antum hafal saja ini isim maksur, itu sudah mantap itu. Isim maksur dijar dengan kasroh tapi tidak nampak. Wa huwa datu. Kenapa datu? Apa? Khobar. Dari mana ditahu apa kaidahnya? Ada kata huwa, domir. Iya, setelahnya pasti khobar. Iya, berbeda dengan ini hu, ha. Kalau ada fiil pasti siapa dia? Maf'ulun bi. Kan begitu? Ini sudah seperti itu penelitiannya. Iya. Allati wudi'a. Baru muncul. Fil apa ini? Majhul. Yang dicari naibul fa'il. Jadi kalau ada yang sarofa sebentar langsung bilang naibul fa'il. Wudi'a alaiha. Bisa enggak itu jadi naibul fa'ilnya? Enggak bisa. Karena pengertian siapa? Maf'ul naibul fa'il apa? Isim marfu. Walaupun nanti insya Allah kalau kita belajar lagi lebih tinggi, ternyata nanti bisa huruf jar menggantikan fa'il. Bisa, tapi nanti ada ketentuan khususnya. Kita akan tahu nanti. Jadi alaiha tidak bisa karena jar majrur. Iya. Kalau langsung ditanya alaiha itu mansub atau majrur? Kan sudah saya bilang tadi. Kan ha. Kalau bersama dengan fi'il apa? Mansub. Kalau bersama dengan isim dan huruf jar, maka apa? Majrur. Tapi kan dia mabni, tidak berubah. Paham kan? Jadi dibilang di situ alaiha lafdu zaidin. Lafdu zaidin. Kenapa lafdu? Naibul fa'il dari fi'il budi'a. Zaidin kenapa dikasroh? Mudhafun ilaih karena lafdu nakirah. Zaid ma'rifah. Fa idza qulta ta. Kalau antum dapat ta, ti, tu pasti fa'il. Dan dia tidak mungkin bersambung dengan isim, tidak mungkin bersambung dengan huruf. Tidak mungkin. Pasti kalau ada ta, tu, ti, tuma, tum, tunna,
ini domir pasti jadi fa'il. Sebagaimana ini pasti jadi maf'ulun bih. Domir ta, ti, tu, tuma, tum, tunna itu pasti jadi siapa? Fa'il. Pasti fi'il itu. Fa'idha kulta. Tak sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Fa'il. Pastikan. Kenapa di dhamma padahal dia fa'il? Domir. Hukumnya apa? Mabni. Qoma Zaidun. Kunta. Kan sebagai apa di sini? Hah? Isim kana. Khusus kana, jangan bilang fa'il walaupun dia fi'il. Dia dibilang cocok. Itu fa'ilnya, makanya dimarfu. Tapi khusus kana dan saudara-saudaranya punya nama lain, yaitu isim kana. Tahu kan? Isim kana. Kunta qadis ta'malta. Dan ingat ya, kalau ada ta, ti, tuma, tum, kan sudah saya bilang dulu, domir berharokat langsung fi'il madhi mabni di atas sukun. Kan sudah di buku dasar dulu. Misalnya doroba kemudian tu, dorob tu, kan pasti sukun. Langsung ke sukun akhirnya sebelumnya. Iya, lihat. Kunta qadis ta'malta. Langsung sukun karena ta. Nah, istamalta fi'il fa'il. Kalaman sebagai apa? Sebagai apa? Kalau ada fi'il ada fa'il, maka setelahnya maf'ulun bih. Iya. Kalaman Arabiyan. Kenapa Arabiyan? Hah? Nakiro. Ista'malathu. Beda ya kalau tadi ista'malta. Kalau ini karena fa'ilnya bukan domir, bukan berupa domir, tapi dohir. Nanti kita akan tahu. Ista'malathu al-arabu. Fi sebagai apa al-arabu? Hah? Fa'il. Fi kalamiha. Kenapa kasroh? Huruf jar. Iya. Kalau antum baca kitab Al-Muskil Yuskal, yang antum anggap tidak tahu iskal harokati. Misal, oh ini kata baru ini. Oh tadi dibaca istamalta sukun. Sementara ini istamalathu tidak sukun. Yang muskil, yang misalnya antum nanti tidak bisa lihat kembali kalau pulang, harokati. Karena yang masalah dikasih harokat. Yang tidak masalah jangan. Misalnya ada huruf jar pasti kasro, jangan diharokati. Itu kan tak ada masalah karena huruf jar pasti di kasro. Jadi yang diharokati itu yang mana? Yang masalah saja. Yang baru. Baik, terjemahannya. Wa mithluhu Zaidun. Semisal dengannya, kembali ke koma. Semisal dengan koma adalah kata Zaidun. Fa'innahu lafdun, sesungguhnya dia adalah lafaz Arabiyun, lafaz yang berbahasa Arab, lafaz orang Arab. Ja'alathu al-Arabu, orang Arab menjadikannya. Kan fa'il dulu diterjemahkan baru fi'ilnya. Orang Arab menjadikannya, ja'alat menjadikannya, hu-nya. Orang Arab menjadikannya dalam ala makna, menunjukkan atas sebuah makna. Apa itu? Wahwa zat, yaitu zat allati wudi alaihi lafzu Zaid. Zat yang diletakkan padanya lafaz Zaid. Seperti kita bilang gini, Muhammad menunjukkan apa? Menunjukkan atas zat yang diletakkan padanya lafaz Muhammad. Saya bilang Ahmad As-Samin. Ini Ahmad As-Samin, apa itu? Lafaz yang menunjukkan apa? Atas zat yang diletakkan padanya apa? Ahmad As-Samin. Paham gak ini? Paham maknanya? Semua nama begitu keterangannya. Antum mau jelaskan misalnya ada nama Bakar. Apa artinya Bakar? Lafaz yang digunakan untuk zat yang bernama Bakar.
Begitu semua penjelasannya. Paham ini kalau nama? Itu maknanya. Itu artinya. Fa'idah kunta, kalau antum katakan, antum berucap, koma Zaidun. Nah, kalau antum katakan begini, koma Zaidun. Baru kita tanya sekarang, ini kalam begitu. Paham? Lihat, lafaz ini koma Zaidun, kalam, lafaz, murakkab, mubin, bil wadil arabi. Itu maksudnya. Semua ini mau ditegaskan itu. Bahwa yang kita ucapkan itu adalah lafaz Arab, lafaz tersusun, ada faedahnya, terus dipakai oleh orang Arab. Itu maksudnya. Itu yang mau beliau katakan. Iya. Ini kalau antum katakan koma Zaidun, maka kunta, jadilah kamu, qad ista'malta, telah menggunakan, ista'mala menggunakan, tak kamu. Jadilah kamu telah menggunakan kalaman Arabian, kalimat Arab. Ista'malatul Arabu, orang Arab pakai, orang Arab gunakan, fi kalamiha, dalam ucapan-ucapan mereka, dalam ucapan-ucapan mereka. Selesai. Dipaham berarti Fadli? Yang diinginkan dengan Fadli adalah ucapan yang keluar ini adalah bahasa Arab. Itu maksudnya kalam. Fakharaja bil wadil arabi, fakharaja bil wadil. Kenapa Fadli? Bi al-arabi nah, kalamu al-ajmi, kalamu. Apa? Dari mana tuh tahu? Pastikan kaidah setelah titik 2. Iya. Al-ajmi. Apa? Dari mana tuh tahu? Nakiro ma'rifah. Masya Allah. Katurki. Kenapa kasroh? Ada huruf der. Mana itu? Ka. Wal barbari. Atau wawa. Bacaan setelah waw sama dengan sebelum waw, namanya atau wanahabi. Kenapa nahabi? Atau lagi hima. Kenapa hi bukan hu? Kan sudah sebelumnya kasroh pasti dia baca apa? Hi. Paham ini? Wanahabi hima. Jadi bukan huma. Kan sudah dibilang dhamir ha itu tergantung sebelumnya. Kalau dhamma fathah dhammah. Kalau kasroh maka dia kasroh. Iya. Fala yuqalu fi'il mudhari majhul. Saya ulangi. Yuqalu fi'il mudhari majhul. Fala yuqalu fi'il mudhari majhul marfu. Kenapa? Tidak ada alat penasab dan tidak ada alat penjazm. Lahu tidak bisa menjadi naibul fa'il karena lahu huruf jar sama domirnya. Kalamun sebagai apa? Sebagai apa? Naibul fa'il. Indah. Kenapa mansub? Indah maf'ulun bi. Karena kata indah ini selalu menunjukkan atas tempat. Paham gak ini? Indah maf'ulun bi. An-nuhati. Kenapa kasroh? Mudhafun ilai. Kenapa mudhafun ilai? Susunannya apa ini? Nakiro ma'rifah. Maka itu baru fakharaja, maka keluar dengan ketentuan bil wadil arabi. Dia harus diletakkan oleh orang Arab. Apa yang keluar? Kata beliau kalamul ajmi. Keluar dengannya ucapan orang ajam. Ajam artinya non Arab. Keluar dengan harus arabi. Bil wadil arabi berarti keluar ucapannya orang ajam. Apa artinya orang ajam? Selain Arab. Kat Turki, seperti ucapannya orang Turki. Wal barbar, ucapan orang barbar. Wa nahwihima, dan semisal dari keduanya, ucapan orang Indo, apalagi ucapan orang Makassar, tentu naksami keluar. Iya kan? Kan begitu? Iya, pasti keluar. Seperti itu. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan lahu terhadapnya kalam. Tidak dibilang kalam.
Indan nuhati menurut ulama nahwu. Karena menurut ulama nahwu kalam itu harus apa? Lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Ini tidak terasa antum hafal. Kan begitu? Itu, masya Allah. Harus itu. Mithalul kalami. Kenapa mithalu? Mubtada. Kan sudah dibilang isim di awal kalimat mubtada. Mithalul kalami. Kalau kalami mudhafun ilaih. Al-jami'i. Nah, lil umuri. Mana? Li. Al-arba'ati. Na'am. Karena al-umur kan ma'rifah. Na'am. Yanjahul mujtahidu. Wa qawluhu ta'ala ista'inu bis sabri was salati. Fakullu. Ada kaidah, setiap kata setelah kullu pasti jar. Jangan kita tanya lagi ma'rifah atau nakirah setelahnya. Setiap kata ada setelah kullu pasti apa? Jar. Paham? Karena kullu selalu menjadi mudhaf. Kecuali setelahnya huruf jar tentunya tidak bisa kan? Kan namanya mudhaf nilai kan harus isim. Kalau setelahnya huruf jar tanwin, fakullun. Begitu bacaannya. Fakullan min kullin, kalau setelahnya ada huruf jar. Tapi kalau setelahnya isim, pastikan dia mudhaf, tidak boleh antum tanwin. Setelahnya juga mudhafun ilaih. Tidak ada lagi dibilang kaji kalau ma'rifah, kalau nakirah. Tidak, ini kekhususan namanya. Paham? Fakullu wahidin. Wahidin sebagai apa? Pastikan sebagai mudhafun ilaih. Fakullu wahidin min hadainil mitalaini. Min hadaini. Hadaini apa? Hadaini apa? Isim isyarah. Kan begitu? Bukan isim mudhanna. Ini isim isyarah, tajud isyarah. Dia majrur, mabni. Paham kan? Dia apa? Mabni. Tahu isim isyarah, kata tunjuk. Tapi hadaini untuk dua. Kalau kita tunjuk satu laki-laki, hada. Dua laki-laki, hadani atau hadaini. Dipahami ini? Ini isim isyarah. Saya sengaja kasih tahu itu kenapa? Saya mau tanya itu yang setelahnya. Anggaplah ini selama ini kan kita dapat hada. Sekarang hadaini. Ini isim isyarah. Fakullu min wahidin. Fakullu wahidin min hadainil mitalaini. Sebagai apa mitalaini? Badal. Kan sudah ada kaidah. Ada isim isyarah, setelahnya beral, maka sebagai badal. Ingat itu? Ada isim isyarah, setelahnya beral, maka sebagai apa? Badal. Ingat itu. Ingat ya? Dipahami ya? Sama dengan antum bilang nanti, ja'a haula'ir rijalu. Sebagai apa rijalu? Badal. Kenapa? Haula'i isim isyarah, setelahnya beral. Ra'aitu haula'ir rijala. Kenapa? Badal, karena haula'i mansub. Marartu bihaula'ir rijal. Li. Kenapa? Majrur haula'i. Paham kan? Jadi tidak harus itu hada. Bisa hadain, haula'i. Yang penting ada isim isyarah, setelahnya beral, maka i'rabnya sebagai apa? Badal. Ingat itu. Ingat ya? Alhamdulillah. Yusamma kalaman fistilahi. Kenapa hi? Kenapa hi? Huruf jar mana? Fi. An-nuhati. Mudhafun ilaih. Kenapa jumlahnya bentuknya nakirah ma'rifah? Li'annahu jama'a. Bukan jampun ya. Ya. Jama'a khobarnya berupa fi'il. Kalau fi'il kan mabni, fi'il madi. Paham gak ini? Dipahami? Kalau dia isim berarti jam'un karena khobarnya anna. Kan begitu? Ini fi'il. Namanya fi'il itu mabni. Khobar kan bisa jumlah fi'il ya. Betul kan?
Sudah lewat. Li'annahu jama'a. Ini namanya muskil, yuskal. Ini kan bisa dibaca jam'un, bisa jama'a. Kalau jama'a itu harokati, karena ini di luar daripada kebiasaan. Li'annahu jama'a al-umuro. Al-umuro maf'ulun bih. Karena jama'a sudah ada fa'ilnya di dalam domir huwa. Nanti insyaallah kita akan tahu kalau lebih tinggi lagi sedikit. Paham kan? Li'annahu jama'al umuro maf'ulun bih. Al-arba'ata sebagai apa? Sebagai apa? Nah, jadi yang antum harokati itu kata al-umuro. Kan al-arba'ata pasti ditahu. Karena ma'rifah. Fahuwa lafdun sebagai apa? Khobar. Li'annahu sautun sebagai apa? Khobar siapa? Anna. Mustamilun. Nakiro. Ala ba'di. Kenapa? Huruf jar ala. Al hurufi mudhaf ilaih. Al hijaiyati. Masya Allah. Wa murakkabun. Kenapa murakkabun? Atof. Tapi atofnya kemana? Jauh. Yang atofnya kalau dalam kurung berarti dalam kurung juga atofnya. Mana yang dalam kurung pertama? Lamdun. Berarti ini atofnya ke situ. Paham? Kan tidak apa-apa jauh atof. Paham kan? Tidak apa-apa jauh. Wa murakkabun litarokkubihi. Kenapa bi? Huruf jar li. Min kalimataini. Kenapa juga dijar? Min. Apa tanda jarnya ini? Iya, tanda isim musanna. Au aktsaro. Ini kan atof juga dijar. Kenapa aktsaro? Ismul ladzi la tarif dijar dengan tanda fathah. Wa mufidun. Kenapa dhamma? Atau ke mana? Lamtun. Ingat atau ke yang pertama. Bang, kalau atau itu selalu ke yang pertama. Wa mufidun atau ke lapan. Li'annahu afada. Nah, perhatikan itu. Tadi kan sautun kan isim. Kalau afada kan fi'il, tidak bisa didhamma. Walaupun itu adalah jumlah sebagai isim inna, kan begitu. Tapi kan tidak bisa dhamma karena mabni. Itu ingat ya, namanya fi'il madhi hukumnya apa? Mabni. Li'annahu afada fa'idatan tamatan. Sebagai apa tamatan? Nah, yahsunu. Kenapa dhamma? Fi'il mudhari kosong dari penasab dan penjazam. Baik. As-sukutu. Kenapa? Fa'il. Karena yahsunu fi'il. Fa'il. Alaiha huruf jar dan ha majrur kan ada ala. Kenapa jadi ya? Kan ala. Itulah rahasianya kenapa ala ditulis bengkok. Karena kalau disambung dengan yang lain dikembalikan ke ya. Jadi bukan alaha tapi alaiha. Itu rahasianya kenapa ditulis bengkok. Karena itu aslinya siapa? Ya. Dipahami kan? Sama dengan ilah. Ditulis apa? Bengkok atau lurus? Bengkok. Kalau bengkok berarti siapa aslinya? Ya. Kan kalau lurus siapa? Wow. Kalau lurus alif wow. Kita berbicara aslinya. Jadi kalau ditulis lurus wow. Kalau ditulis bengkok ya. Kan tidak ada alif asli. Paham kan? Itu saya rahasianya. Alaiha wa maudu'un bil wad'il arabi li'annahu mimma sta'malat hu al-arabu. Sebagai apa al-arabu? Fa'il. Fi kalamiha. Sebagai apa? Huruf jar. Tapi selesai. Alhamdulillah. Selesai tentang kalam. Saya terjemah. Misalnya contoh. Al-kalam kalimat. Contoh kalimat al-jami yang mengumpulkan.
Lil umur untuk perkara al-arba'ah yang 4. Kan harus 4. Lafaz, murakkab, mufid, bil bad'i. Contoh yang mengumpulkan 4 itu qauluka, perkataan antum, yanjahul mujtahidu. Lafaz murakkab, murakkab, mufid, bad'i. Begitu maksudnya. Iya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ista'inu bis sabri was salati. Lafaz murakkab, mufid, bil badil arabi. Paham kan? Maka kata beliau, fakullu, maka setiap wahidin, salah satu, min hadaini, dari 2 misalai contoh ini, dari 2 contoh ini, yusamma, dinamakan, disebut, dikatakan, dibilang, terserah. Iya. Kalaman, dinamakan kalam, fi istilahi, dalam istilah, fi dalam istilah an-nuhati, ulama nahwu. Kenapa? Li'annahu, karena dia jamaah, mengumpulkan al-umura al-arba'ata, mengumpulkan 4 perkara. Apa itu? Fahuwa lafdhu, 1. Dia lafaz. Kenapa? Li'annahu sautun, kan dia ada suara, mustamilu, yang tercakup, ala atas, ba'di sebagian, al-hurufi, huruf al-hijaiyati, tercakup di atasnya sebagian huruf hijaiyah. Wa murakkabun, dia juga dibilang murakkab. Kenapa? Litarabbubihi, karena dia tersusun min, dari kalimataini. Apa artinya kalimataini? 2 kata, atau aktar, atau lebih. Kan yajtahidu, yanjahul mujtahidu 2, ista'inu bis sabri was shalah lebih dari 2. Wa mufidun, juga mufid. Kenapa? Li'annahu afada faedatan tamatan, karena dia memberikan faedah yang sempurna. Yahtunu sukutu alaiha, bagus, cocok untuk diam di atasnya. Ya kan? Wa maudu'un bil wad'il arabi, wa maudu', dan diletakkan. Maudu' artinya diletakkan, bil wad'i, dengan peletakan, al-arabi, orang Arab. Kenapa? Li'annahu, karena dia mimma, dari apa-apa yang ista'malatul arabu, yang orang Arab gunakan. Fi kalamiha, dalam kalamnya, ucapannya. Dipahami ini? Alhamdulillah, selesai kalam. Jadi sebenarnya paling inti sebelum kita masuk di istilahnya nanti, bahwa namanya kalam yang ingin beliau sampaikan harus terpenuhi 4 ketentuan. Harus lafaz, dan beliau telah jelaskan apa itu lafaz. Harus murakkab, beliau juga telah jelaskan. Harus mufid, beliau telah jelaskan. Dan harus apa? Maudu'un bi wad'i al-arabi. 4 ini. Alhamdulillah, selesai tentang kalam. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.